Jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Sebelum kita membahas studi kita, mohon dukungannya untuk mengklik tombol like, subscribe, notifikasi, dan mohon video ini di-share. Studi kita kali ini membahas surah Al-An'am ayat 151. Sebelum kita masuk dalam topik kita, terlebih dahulu saya mau mengajak Anda untuk menyamakan dulu persepsi kita tentang Al-Quran. Ya, jadi pertama-tama harus disadari bahwa Al-Quran itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu. Jadi ini berbeda dengan kitab suci agama-agama lain yang ditulis oleh manusia. Ya, Al-Quran itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang tertulis di dalamnya itu merupakan kata-kata Allah sendiri. Ya, nah karena Allah itu suci, maka kata-katanya juga adalah suci, sehingga Al-Quran juga menjadi suci. Nah, melecehkan Al-Quran itu sama halnya dengan menghina, menyerang martabat kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam diperintahkan untuk membunuh orang yang melakukan tindakan tersebut, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 33. Ya, nah ini. Jadi Anda yang bukan Islam, ya, dalam studi ini wajib menerima pernyataan ini sekalipun Anda tidak setuju, ya. Jadi Al-Qur'an itu merupakan wahyu dari Allah. Nah, Al-Qur'an itu dilihat sebagai pedoman, tuntunan hidup, ya. Nah, karena itulah dalam Al-Qur'an itu ada beberapa perintah yang harus dilaksanakan. Ada banyak petunjuk yang harus dijalankan. Semuanya itu menjadi pedoman, menjadi tuntunan hidup bagi umat Islam. Nah, cukup dua hal ini saja dulu, ya. Kita satukan persepsi kita. Nah, sekarang kita lihat ayat 151 dari surah Al-An'am, ya. Kalimatnya cukup banyak, ya. Kalimatnya cukup panjang. Ya, dalam satu ayat ini panjang. Tetapi dalam studi kita tidak akan membahas semuanya. Fokus pembahasan studi kita adalah ayat kedua terakhir, ya. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Nah, kalimat inilah yang akan menjadi fokus pembahasan studi kita. Nah, jadi saya ulangi lagi. Pada waktu itu Allah berkata kepada Muhammad, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Nah, ya, kalimat seperti ini itu bisa kita jumpai juga dalam ayat-ayat lain. Misalnya dalam surah ke-17 ayat 33, surah ke-25 ayat 68. Ya. Nah, jadi ini mau menegaskan bahwa umat Islam dilarang membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Ya, ini 3 kali, ya, 3 kali diulang dengan redaksi kalimat yang tentu sedikit berbeda, tidak persis sama, tidak copy paste. Ya, nah, yang menarik di sini adalah tulisan warna merah itu, ya. Nah, kalau kita memperhatikan catatan kaki dalam Al-Quran, di situ tertulis, yaitu yang dibenarkan oleh syariat, seperti kisas, hukuman mati bagi orang murtad, dan rajam. Nah, ya. Nah, yang menarik dari catatan kaki ini adalah hukuman mati bagi orang murtad. Ini berarti, ya, umat Islam diperintahkan untuk membunuh orang yang murtad.
atau umat Islam boleh membunuh orang Islam yang meninggalkan agama Islamnya alias murtad. Ini. Jadi kecuali dengan alasan yang benar, itu artinya kalau ada orang Islam yang murtad, berarti dibenarkan untuk dibunuh. Kurang lebih seperti itu ya maknanya. Nah, yang menarik apa yang tertulis dalam Al-Qur'an ini sejalan dengan yang tertulis dalam hadis, ya. Kita dapat melihat dalam hadis Bukhari volume 9 buku 84 nomor 57, ya. Di sana tertulis sebagai berikut. I would haven't killed them according to the statement of Allah's apostle. Whoever changed his Islamic religion, then kill him. Jadi bahwa siapa saja yang mengubah agama Islamnya, bunuhlah dia. Ini merupakan pernyataan Rasul Allah. Yang dimaksud dengan Rasul Allah ini adalah Muhammad. Itu, ya. Nah, kalau kita memperhatikan nomor 58, ini sudah bentuk konkretnya, ya. Jadi ada seorang orang Yahudi masuk Islam, kemudian dia meninggalkan Islam kembali ke Yahudi. Nah, kasusnya seperti ini, ya. Itu. Sehingga Abu Musa memberi perintah untuk membunuh orang itu. Dan orang itu pun akhirnya dibunuh, ya. Yang menarik bahwa perintah membunuh orang murtad ini merupakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Jadi agama Islam, umat Islam diperintahkan untuk membunuh orang yang murtad. Dari paparan di atas kita sampai pada kesimpulan logis, ya, sederhana saja, bahwa Islam membolehkan umatnya membunuh orang yang murtad. Itu. Ya. Atau agama Islam mengajarkan umatnya untuk membunuh orang murtad. Atau juga bisa dikatakan agama Islam memerintahkan umatnya untuk membunuh orang yang murtad. Orang Islam yang murtad, ya. Gitu. Nah, kesimpulan ini tentu akhirnya bisa menampilkan Islam itu sebagai agama yang sadis, ya. Jadi tidak ada kebebasan beragama. Kalau kamu sudah masuk Islam, maka kamu harus tetap Islam. Tidak boleh meninggalkan agama Islammu sekalipun akhirnya kamu menemukan carut-marut dalam agama Islam. Karena kalau kamu meninggalkan agama Islam, maka kamu layak untuk dibunuh. Ya, inilah membuat Islam menjadi agama yang sadis. Ya, nah, menjadi pertanyaannya adalah kenapa banyak orang Islam sekarang ini yang murtad tapi tidak dibunuh. Ini lantaran umat Islam dewasa ini lebih takut pada hukum sipil daripada hukum Allah. Ya, ini umat Islam takut dipenjara daripada masuk neraka. Kurang lebih seperti itu. Ya. Demikianlah studi kita tentang surah Al-An'am ayat 151. Sekian dan terima kasih.